Ya, keluarga Indonesia kembali lagi bersama kami di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang bakat atau minat. Nah, tadi kita ngobrol dengan Pak Indra dan juga Naura di Bantul yang punya segudang bakat. Ini pastinya membahagiakan buat orang tua. Tapi juga kalau kita melihat sebagian orang tua justru punya pengalaman yang berbeda. Dia cemas melihat anaknya kok nggak punya bakat kayaknya. Bener nggak sih Mbak, seorang anak benar-benar tidak punya bakat? Iya ya, kayaknya enggak deh kalau menurut Nggak saya gini. mungkin, kan? Mungkin bukan nggak punya bakat, tetapi Tapi? mungkin bakatnya itu merata di semua aspek gitu kan. Atau mungkin juga belum kelihatan. Kenapa? Karena belum terpapar pengalaman-pengalaman yang ternyata klik gitu sama kemampuan lebih yang dia miliki. Nah, makanya penting tadi untuk dikenalkan dengan banyak pengalaman, kemudian juga untuk sebagai orang tua itu membuka pemikiran gitu, membuka perspektif seluas-luasnya bahwa mungkin saja bakat yang dimiliki oleh anak ini berbeda dengan bakat-bakat umum yang dimiliki oleh anak-anak lainnya gitu. Kalau bicara bakat kan orang kadang-kala suka terbatas pada misalnya bakat menyanyi atau kemudian menari atau kemudian melukis. Ada 10 tangga 10 bakat teratas gitu ya. 10 tangga bakat teratas gitu kan. Ini anak saya bisa bakatnya apa sih gitu. Padahal misalnya dia melihat anaknya tuh mudah bergaul atau mudah diterima bermain di mana-mana. Masuk satu tempat tertentu tuh langsung bisa mingle, langsung bisa beradaptasi baik dengan lingkungan tersebut gitu. Jangan salah, itu juga merupakan satu bagian dari kecerdasan atau bakat gitu kan. Dia mampu untuk beradaptasi dengan baik di lingkungan yang baru. Kemudian mampu untuk membina pertemanan, kemudian mampu membangun relasi sosial dengan cepat dan mudah gitu kan. Banyak sekali kan hal-hal yang bisa didapat dari hal tersebut gitu. Bahkan sekarang kalau misalnya kita berbicara mengenai kesuksesan orang gitu kan, itu kemampuan dia membangun relasi, kemampuan dia untuk menjalin relasi sosial itu menjadi salah satu hal yang penting dan menonjol. Jadi kalau misalnya dia bilang, iya anakku kerjanya tuh cuma main aja, entahlah bakatnya apa. Jangan-jangan memang bakatnya adalah gathering orang, ngumpulin orang, kemudian membangun relasi, membangun komunitas. Itu yang menjadi bakat menonjol dari dia gitu. Jadi sebenarnya orang tua juga harus memperluas cara pandang tentang bakat anak yang tidak hanya dari 10 tangga teratas bakat anak Indonesia tadi ya gitu ya Mbak Ayu. Mbak Ayu, kalau kita lihat ini jangan sampai kaget juga kalau tiba-tiba bakat atau minat anak berubah-ubah. Ya benar. Ini gimana? Seringnya kayak gitu ya, atau mungkin keluarga Indonesia ada yang merasakan 6 bulan les nyanyi udah aku bosen. Aku kayaknya mau les balet aja. 6 bulan les balet bosen gitu kan. Gak apa-apa kalau menurut saya, karena kan memang masanya anak untuk mengeksplorasi lingkungannya. Jadi memang anak punya tugas untuk kemudian tahu banyak hal. Dari situ ia mendapatkan banyak pengalaman, dari situ sinaps otaknya banyak yang tersambung untuk dari pengalaman baru tersebut, sehingga pada akhirnya dia bisa memutuskan dan menentukan mana yang paling menyenangkan, dan itu yang akan ditekuni oleh dia. Nah, kalau memang mau mencoba hal baru nggak apa-apa, tapi bicarakan dulu dengan anak bahwa kita kasih waktu ya, misalnya 6 bulan kamu harus menyelesaikan. Biasanya kalau kursus kan ada term 1, term 2 gitu kan. Term 1, term 2-nya dulu harus diselesaikan. Kalau misalnya di bawah itu mau berhenti nggak bisa gitu, karena kita harus coba sampai seberapa waktu tertentu. Kalau di waktu itu kemudian melihat kayaknya ada yang nggak suka, ya boleh berhenti, tapi komitmen itu dilaksanakan terlebih dahulu. Itu mengajarkan anak untuk bertanggung jawab terhadap pilihan yang dia buat. Oke Mbak Ayu, terakhir mungkin ini pertanyaan terakhir. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Apakah selalu bakat anak itu turun dari orang tuanya, ataukah bisa dipaksakan? Kadang ada orang tua yang merasa kecewa saat anaknya ternyata mungkin tidak sama dengan bakat orang tuanya. Iya, jangan kecewa. Harusnya gitu ya, karena sebetulnya kan memang buah jatuh tidak jauh dari pohonnya gitu kan. Karena biasanya ada seperti itu karena memang biasanya anak terpaparkan oleh lingkungan yang dia lihat sehari-hari orang tuanya gitu kan, sehingga akhirnya dia tahu bahwa oh ada kegiatan ini, oh orang tua saya kalau melakukan ini menyenangkan, kemudian saya juga jadi mau untuk melakukan hal tersebut gitu. Tapi kalau kemudian dia memilih atau memutuskan untuk nggak mau gitu kan mengikuti kegiatan tersebut, atau enggak, kayaknya itu mama aja yang pintar atau papa aja yang pintar, aku kayaknya nggak terlalu suka di situ, ya tidak bisa untuk dipaksakan. Karena kan setiap anak itu punya keunikan masing-masing, dia punya pilihan masing-masing gitu kan. Dan yang paling penting adalah dari jangan dipaksakan ini adalah sebetulnya tugas kita dari orang tua tuh untuk selesai dulu deh dengan apa-apa yang ada dalam diri kita. Sehingga kita tidak membawa unfinished business di dalam diri kita ke anak kita, yang pada akhirnya membuat anak kita kok jadi berat gitu ngejalanin apa-apanya. Setuju, jangan melanjutkan impian kita pada anak gitu ya Mbak Ayu. Kalau anaknya mau boleh, kalau anaknya enggak jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Oke, terima kasih Mbak Ayu. Seru banget deh perbincangan kali ini. Kita ketemu lagi nanti ya, kita ngobrol lagi tentang parenting.
tapi nanti lain waktu. Pamit dulu Mbak Ayu, makasih banyak ya. Terima kasih. Oke, keluarga Indonesia, intinya satu, melihat bakat dan minat anak jangan dipaksa karena semua anak unik, semua anak punya kemampuan yang berbeda. Nah, keluarga Indonesia, semoga perbincangan hari ini bisa jadi inspirasi ya untuk Anda di rumah bersama keluarga. Saya Asti Dika pamit, sampai jumpa.